Seorang rasul tahu min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayang kepada semua muslim, selamat nyawa diri Islam karena yang sudah bergelar diri Islam apalagi selamat dunia maupun akhirat. Maksud Islam itu selamat. Makanya buah Nasrani tadi, Isa itu adalah juru selamatnya. Di mana letak keselamatannya? Kalau di Muhammad kan nyata kalau keselamatannya. Ya asin yang tahu itu selamat kan dirinya. Perkataannya terjaga, perbuatannya terjaga, selamat dengarannya. Nah itu yang selamat dunia maupun akhirat. Kalau Yesus Kristus kan kalau dibuktikan di mana pembuktiannya? Kalau Muhammad kalau dibuktikan di mana letaknya? Tahu tuh seraba tahu. Lalu disebutlah ilmu. Masuki itu dapat yang hening. Nah, jiwa nyawa tuh nah hening, lalu dapat sebenar-benar yang tahu tadi dapat nyawa berjumpa nyawa mesra nyawa lawan satria Rabbani tadi mesra bujur gitu. Apalagi namanya balu mendapat sir Muhammad yang bujur kenyataan Tuhan tadi sebenar-benar Tuhan tadi nyata senyata-nyatanya. Barulah sujudlah. Bahasa nyaman dipahami. Muhammad ini kepada Tuhannya. Kalau bahasa sebenarnya lenyaplah Muhammad ini hanya Tuhan semata. Nah di situ innalillah disebutlah ghaib, lenyapnya diri pada yang maha gaib. Kalau masih syahadah itu kan penyaksian. Disaksikan. Tapi perjalanan yang tahun biasi bersihlah jahir batin dulu supaya mendapatkan jiwa yang tenang. Apa jiwa yang tenang itu? Diri yang senantiasa bersih, diri yang senantiasa suci, itu jiwa yang tenang. Nyawa nih kada lagi ibaratnya di akalnya, pikirnya, hatinya, perasaannya itu nak ada lagi. Ada kekotoran situ, sebiji jahrah kasebintir debu kan. Ada lagi itu. Jahir nyawa ini kan sudah kada tersentuh lagi lawan nang di luar nih. Lalu dapat jiwa yang tenang, jiwanya tenang. Begitu tenangnya, heningnya nyawa kau mendengar nasihat tenang. Jangan gitu nyawa aja. Kan adalah nah gini lah tenang terus. Lalu nyawa pasti bertakun siapa gerak nih? Nang di sini siapa gerak? Apa gerak? Muhammad. Ya siapa Muhammad? Kada tahu lagi lah. Lalu nyawa masuki lagi dalam berjumpa nyawa dengan sebenar-benarnya itu tahu. Setelah tahunya mesra di situ. Jadi ini itu yang berlaku di batang tubuh nyawa. Inya yang mengganti posisi nyawa ini sudah lalu disebut panah. Panah pirasul. Rasul satria Rabbani sudah mesra di dalam dirinya. Disebutlah itu ilmu apa? Yang tak ada huruf, tak ada suaranya. Nah, lalu nang tahu, nang ilmu tadi kembalinya ke asalnya. Siapa nih sebenar-benar jati dirinya? Iya. Kalau bahasa ilmu, sir Muhammad, sebenar-benar diri Muhammad, sebenar-benar sejatinya satria Rabbani tadi, penyampai anugerah Tuhan. Nah, baru bisa kembali bujur-bujur innalillah selesai. Lalu kalau mau kadar di situ aja, kembali pulanginya, perkataannya, perbuatannya terjaga, lalu rahmatan lil alamin, lalu berlaku hablum minannas, hablum minallah, muamalah rahmatan lil alamin, selesai.
Ayo nyawa, ada lagi nyawa. Berjual lawan orang Kristen Buddha apa? Damai itu Islam namanya. Hah? Coba nyawa kaji ke ilmu fikih. Ilmu fikih banyak. Bab taharah, bab sembahyang, bab munakahat pernikahan, bab zakat, bab sedekah, bab infak, bab haji wal umrah. Banyak lah. Nyawa pelajari itu. Pastinya berbeda lawan ajaran orang. Pastinya menyalahkan ajaran orang. Tapi itu memang perlu dipelajari. Kenapa harus dipelajari? Karena kita orang Islam. Syariat loh harus. Makanya Pak, anak sembahyang mun kada dapat ilmu syariat. Sama juga tauhid sifat 20 kan terkenal. Nah, wujud idam baqam halafatul hawadis qiyamuhu binafsi kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun alimun samiun basirun mutakallimun 20 sifat. Nah itu dipelajari yang wajib dipelajari untuk bagi orang yang di syariat. Nah itu pulang ilmu tasawuf kayak apa pulang ilmu tasawuf itu tasawuf adab kayak Pak. Nah membinasakan nafsu amarah, mulhimah, lawamah, ya kan? Mutmainnah, radiyah, amardiyah, kamilah. Nah 7 juga. Itu pulang lain pulang ajaran martabat 7, ahadiyah, wahidiyah, wahdah, alam ruh, alam ajsam, alam misal, alam insan terakhir, kenyataan wujud hidup. Nah kan itu kan martabat 7. Lain pulang ajaran Nur Muhammad pulang. Nah awal mula yang dijadikan Nur Muhammad. Ya kan? Asal kejadian diri daripada Adam, api, angin, air, tanah. Itu banyak kisahnya pulang. Banyak dong kalau misal perkembangan gitu. Tapi itu kawalah dipakai di dalam keseharian kita. Nang keseharian gitu lah. Ini juga. Kalau di dalam teori Plato kan di situ ada unsur apa? Non fisik. Ada yang fisik kan, di situ ada 3 unsur non fisik. Artinya kalau bahasa orang martabat 7 itu ya ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Kalau yang fisiknya ya nang alam roh, arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan. Sebenarnya nang kakak itu kita telajaki hari-hari. Alam-alam yang kita telajaki sebenarnya. Cuma kada paham, kada tahu apa gerak ini. Nyok urusan ngalih diri yang terperi, diri yang terperi-peri, diri yang hakiki, diri yang tajalli. Itu telajaki hari-hari sebenarnya. Hari-hari nyok telajaki. Cuma terlalui juga itu. Kada paham apa itu. Baik itu di alam sadar maupun di alam bawah sadar telajaki sehari-hari. Orang ada mengerti di mana keadaannya halnya itu. Pernah ada kisah alam mimpi ya. Adalah nabi kisah masalah mimpi diri yang terjadi. Adalah kisah. Iyalah. Adalah. Buat siapa? Bisa ya? Kade bisa juga lawan Edi. Siapa yang datang bisa dikisahkan tuh ya? Kade ingat enggak orangnya siapa lah? Ada rasanya dulu kan manggil juga dikisahkan tentang diri yang terperi, diri yang terperi-peri, diri yang hakiki, diri yang terjadi. Kalau diri yang terperi-peri, diri yang hakiki, diri yang tajalli, ini nangali orang cari apa ini? Itu nangali orang cari. Ya, ada juga hancurkan tubuh, jadikan hati, jadikan nyawa, hancurkan nyawa, jadikan ruh, hancurkan ruh, jadi pada nur. Nurnya kada boleh lagi dihancurkan.
Sebab nur ini sedia adanya. Kenapa dihancur-hancurkan? Kebanyakan kata-kata hancurkan nur menjadi aku. Bah, daur janda itu kada boleh. Kada boleh dijadikan kayak itu. Karena nur kada kau dihancur-hancurkan. Nur itu nya apa jurang sedianya. Kidam kedudukannya. Tapi kalau Tuhan maha kidam. Nah, itu nang hancurkan nur ini kemana membukakan orang kadang diri terjelin kada paham. Nyawa itibar di alam mimpi sudah dipadahkan. Nah. Nyawa bisa mimpi kada? Mimpi apa contoh? Hantu. Itu. Ayo mimpi nang bagus lah. Nang mimpi apa gitu. Anggaplah mimpi apa yang nyaman. Mimpi basah aja kita. Ada sebenarnya. Anggaplah mimpi tetamu orang lah, mimpi tetamu binian lah. Nah, posisi awaknya tuh guring ada. Berabah lah. Guring ada. Guring itu. Nah sekarang dapat takun. Setelah nyawa bangun, nyawa kau berkisah. Udah tadi mimpi kan bertemu binian itu nah. Benar aja. Ayak lah. Artinya nyawa guring kada tuh. Guring tuh. Di mana letak ngomong pada guring nyawa kau berkisah? Artinya nyawa kada guring. Alam mana nyawa masuk itu? Itu alam sebenar alam juga, cuma alamnya berbeda. Bukan alam nang pada jahir ini. Makanya alam sogir di batang tubuh kita ini luas adanya. Makanya ini nyawa telajaki hari-hari alam nasut jabarut malakut lakut itu nak telajaki. Diberikan Tuhan gambaran supaya kita tahu keadaan. Awak nyawa guring. Nyawa kalau hendak tahu sebujur-bujur guring itu nyawa kada bermimpi apa-apa. Nah, guring misalnya kada tahunya jam berapa guring timbul bangun subuh. Nah, itu udah sebujur guring nyawa. Mati lalu itu pendengar nyawa sudah kededa, penglihat nyawa kededa, pengrasa nyawa kededa. Adalah mati lalu itu bila sama juga orang mati itu bila ditarik itu sama aja. Habis lalu. Karena yang berfungsi pada diri itu ya pendengar, penglihat, tentang rasa nyawa. Itu berfungsi pada jasadnya. Bilang itu diambil orang, habisnya guringnya tenang. Bila dibulikakan orang pulang bangunnya. Nah siapa yang memulikakan yang mengambil ini? Siapa? Itu kan orang banyak pertanyaan. Siapa yang memulikakan yang mengambil? Yang pendengaran, penglihatan, yalah pengrasa. Bila diambil itu, kan disadar lagi nyola, bilang dah, guring lalu lah. Nah, buktinya nyola guring nyola berada di mana kan tahu lah. Di mana tuh? Siapa tuh yang ambil? Nah, sekarang kita balik ke sana awal gitu ya, yang kisah mimpi tadi. Mimpi tadi tenan, mimpi lah. Mimpi itu kan nyola guring. Otomatis awaknya ini berabah lah. Nah, si Ikong, nganggap dengarannya siapa Madannya guring lah nyawa sebuting nih. Nah, sebuting Madan mangani. Bermimpi nyawa. Bermimpi apa? Bermimpi bertamu bebinian pulang. Nah, ya Allah, satu yang ada di guring, satu ada di alam mimpi, satu bertamu bebinian, satu melihat bebinian. Nah, empat kau dibagi. Yang mana diri itu? Cari aja dulu. Diri itu cari. Bila dapat yang itu, aplikasikan keseharian nih. Tahu di dirinya. Yang mana diri tajalli, yang mana diri hakiki, yang mana diri terperi-peri, yang mana diri berdiri. Sama. Gambarannya dalam mimpi sudah di anak Tuhan, semua orang ada paham. Gambaran itu di anak Tuhan di dalam mimpi. Nyawa cari aja di dalam mimpi itu nah bebinian nyawa bisa nyawa tamui. Cari di dalam dunia pasti ada. Asal hakun carinya aja. Karena tahu ndak anaknya di mana. Ayo Allah. Pasti ada tuh karena kita diandak pada saat itu di alam misal. Alamnya dimensinya berbeda loh. Ya belum lagi di anak Tuhan di alam malakut jabarut. Belum lagi di anak Tuhan di alam lahut, di alam ahadiyat. Kereda apa-apa kekosongan belakangmu.
baka itu lo lain kisahnya. Itu yang mudah-mudah ditirna aja, yang kesehariannya alami itu pasti itu hendak mencari diri, jati dirinya itu di alam mimpi itu sebenarnya tahunya nyo pisah tuh nah kan sudah diceritakan ada dirinya nang guring, ada dirinya nang bermimpi, ada dirinya nang bertamu bebinian, ada dirinya nang melihat bebinian. Nah gambarannya tuh cari di situ. Wah itu kisah mimpi. Tapi mimpi itu jadi iktibar. Masukkan ke aplikasikan ke diri ini nah. Keseharian kita ini nah. Mana diri tajalli, mana diri yang hakiki, mana diri yang terperi-peri, mana diri yang berdiri atau diri terperi. Cari dulu. Unda kan bilang kan ini kan kena kurang tapi mendarah daging kena. Ini sekira mendarah dagingnya kan kalau nyawa dapat serangan mau mendarah daging. Apa gunanya gerang itu? Supaya kita ada jalan untuk kembali. Jadinya makanya Jurunda apabillanya diri zahir dan batin ini kotor kada bersih, di mapa hendak mendapat diri tajalli. Kali saya kada ada lagi pang jalan lain lah. Jalan satu-satunya itu pang memang kaidahnya. Amun jalan yang orang pakai itu mudah ditajak. Itu dulu udah pakai gitu. Udah pakai yang banyak dulu. Mim dal sembahyang aja kan alif ruku ha anu sujud mim duduk antara dua sujud tahiyat dal ahmad berdiri laku sembahyang puji kodim bagi kodim. Oh gampangannya puji kodim bagi kodim. Mana puji kodim bagi kodim yang memuji muhadas yang dipuji muhadas juga Pak. Karena kau makanya saking orang kada memikirkan kodim tuh yang mana. Muhadasnya mana? Bila nyawa sudah mengenal Sir Muhammad sebenar-benar Sir Muhammad, itu nyawa kau bedakan mana kodim mana 14 tahun. Bingung tahun nih gen. Diri tajalli terus sudah tahu orang mengenal bujur-bujur diri nang tajalli. Nah nang disebut diri tajalli itu nah itu Sir Muhammad. Jasnya tadi. Pun kau menangkap dapat. Pun kau menangkap dapat. Nah, mudah aja ilmu ini. Ilmu ma'rifat, hakikat ma'rifat tika din nang lawas kaji nang kayak tuan guru berkitab nang membaca unda dengarkan unda pernah mendengar kitab guru itu dibacanya lah. Kitab anu juga, kitab kayak ilmu tasawuf juga, kitab anu Durun Napis. Dikiranya anda kada tahu di kitab Durun Napis. Baca CD. Salambar 3 baris saja, kada sampai salambar 3 baris. Baca CD-nya Melayuan. Kenapa coba guru ini 3 baris? Kisahnya panjang benar 2 jam. Sidin meranyau kisah kesana kemari. Kayak itu juga kisah-kisah macam banyak yang dibaca Ayyuhal Walad lah, Ihya Ulumuddin lah. Ringkasan Ihya Ulumuddin itu kan Ayyuhal Walad. Itu sebaris 2 baris. Ilmunya lucunya gini. Kalau kita hakikat mari mudah, pengamalan hari-hari masuk pada Muhammad pada Sir Muhammad kembali innalillah selesai. Tinggal amalkan hari-hari. Nang pengamalan yang berkepanjangan. Perjuangan kita, fisabilillah kita nang hari-hari sama lah, bunda sama, nyawa sama, hari-hari itu juga. Gimana? Keadaannya, kegampangannya, sama pada lucu. Bila pinat susulait ya kalau istighfar, astagfirullah. Nah, ada aja kalau istighfar, tapi sudah menyadari istighfar itu biasanya istighfar itu keluar di muntong, sudah sadar kita.
sudah sadar, hendak itu. Bila sudah sadar baru menyadari kesalahan. Astagfirullah. Tapi waktu sadar tuh, sadar kita kelalaian kita, itu yang ada hurufnya lagi. Waktu keluar itu, astagfirullahaladzim. Huruf. Nah, hendak tahu nang ada huruf istighfar itu. Udah itu juga. Lagi mulai tujuannya tambahnya kemarin tadi nanti saknya dah mulai tujuannya tamunya uriah cemaria sama kalau yang orang memadahkan akal pikir hati perasaan tuh bendanya yang tujuannya nyata di diri jangan cari-cari nama bina ada wujudnya kalau panggilnya guru lalu jadi penjaga kan ada guru mana gitu itu tujuannya tamunya uriah cemaria anu sahabat empat yang menjaga ya. Itu jin bila ada kayak itu dijagain. Jangan dirinya tubannya tamunya uriah camariati yang akal pikir hati perasaan itu. Tapi rajanya yang mana di situ tuh kepala pasukannya hulu apa jurang tuh hulu balangnya kalau bahasa tuh panglimanya. Kalau ikan disebut tentara diri lah. Nang mana nampak anu panglimanya satrianya. Oh, nang mana? Tahu. Itu nang serabat tahu, nang di dalam kubur ya yang bisa menyiksa ya. Kayak ada siksanya serabat tahu. Kalau disebut kubur itu ya batang tubuh, itu kubur. Nak tahu kuburnya nih, batang tubuh ini nak kubur. Kalau nang di bemisan-misan yang di sana, nang di Pal berapa tuh, Banjarbaru, Pal 22 berapa, itu kuburan ngarannya. Ini kubur, alam kubur. Kalau sebut makam itu apa? Makam tuh makam kedudukan, keadaan, tempat. Nah sama. Kalau bahasa keren kan makam wali ini ya kan gitu ya kalau ya kedudukan, keadaan, wilayah sama. Itu kan bahasa kalau bahasa kita belajar bahasa Indonesia bahasa pengarangnya bahasa majas, bahasa hiperbola ya, bahasa yang dianggap ditinggi-tinggikan. Kan bagus loh kata-kata makam. Kadang mau orang kita menyembah kuburan wali anu ya kalau pasti makam ya kan bagus loh didengar. Makam wali anu kan bagus didengar. Kuburan anu ya lain orang biasa sang anaknya maulah kayak ngurus kumpul kita ke kuburan guru kan dalam orang pasti ke makam ngurus kumpul ya nah pasti itulah sehingga ada gaya bahasa yang etikanya ada makanya juga apabila orang memegang atau orang maasi lawan tahu ilmu tadi di asinya gugurnya apa kemana bukannya ke akhlak bukannya. Makanya tiadalah orang itu berilmu bila kada berakhlak. Orang itu kada kawa disebut berilmu apabila kada berakhlak. Karena apa? Ilmu itu gugurnya pasti ke akhlak. Nang tahu itu nawa asih, akal, pikir, hati, perasaannya itu. Jahirnya si iman tadi itu diri iman tadi jahir ke batang tubuh lalu jadinya apa perbuatan dan perkataan bagus lah. Nah, akhlak ngarannya pasti akhlak itu disebut. Makanya Muhammad itu menyempurnakan akhlak. Ya ada kala Muhammad itu menyempurnakan. Yang mana menyempurnakan? Ya ada. Diri yang sudah terkontaminasi, diri yang sudah tercemar akibat benturan di luar tadi. Kan kita kan mulai dari bayi sampai ini kan tidak tercemar loh akibat hawa di luar nih. Akal kita, pikir kita, hati kita, perasaan tercemar itu sudah. Gitu tuh sudah ya kotor lah, dibersihkan bagaimana akhirnya kembali bersih lah, lalu nampak kembali bersih itu tenang dapatnya, tenang lalu nampak tahu tuh diri sebenar diri itu. Lalu dijahirkan apa di dalam syariat? Baudu ya ada.
bersihlah. Nah, kiasnya di situ. Anak sembahyang wudu juga. Sama juga puasa. Kenapa jadi puasa tuh disuruh kada boleh makan, kada boleh minum, nah utamanya kada boleh sangit. Batal puasanya. Kebatin bukanya. Kebatin bukannya berataan. Sebenarnya ilmu syariat itu kebatin juga berataan bukannya. Cuma orang kada memahami, bisa nyambatnya aja. Ya, adalah. Pada kebatin. Wudu tiga kalau lari ke batin nyaman, sucikan. Nih, muhani dulu. Karena kita ambil yang rukunnya aja kan. Pertama niat dulu kan. Nang kebacahiran. Artinya kan sucikan pemandangan kita. Ya Allah, melihat kita disucikan. Membersih telinga, sucikan pendengaran, membersih muntung kalam kita. Sampai ke tangan perbuatan, batis nih perbuatan. Batin tuh bukan. Udah lagi gitu. Mudah. Kalau kitabnya bertahun-tahun lo belajar kitab. Kalau dipegang sebenar diri itu nyawa kuat. Pegang kuat itu aja baik-baiknya selamat dunia akhirat. Itu ilmu laduni pun di situ kena bukannya. Tapi bujur bersih dulu. Dapatkan jiwa senantiasa bersih itu, nah artinya jiwa yang tenang itu dapatkan dulu. Dapat itu baru dapat ilmu itu tahu itu yang kada huruf kada suara lagi. Itu anugerah kalam Tuhan itu. Nah baru memang dapat menemukan sir Muhammad itu. Nah disitulah letaknya. Kedudukannya, keadaannya, keadaan kun payakun. Oh tapi itu kejauhan pang nabi kisah. Kun payakun itu ya Allah. Karena kun payakun itu hanya hak Tuhan, bukan hak makhluk. Makanya udah bingung. Ada ilmu kun payakunnya. Dah lah. Bidang ya. Itu pantun kun payakun tetap dua bidang, hakun kada hakun. Nah itu amalan Ilyas tuh. Kadang masalahnya kan kun payakun itu hak Tuhan, hanya Tuhan sebenar-benar Tuhan yang nyata adanya itu. Kun payakun itu hanya hak Tuhan lah, bukan ke makhluk. Itu bukannya kun payakun tuh. Karena kun payakun itu kada huruf kada suara juga, la hurufin la sautin juga. Kun payakun itu kalau ke makhluk bukannya lain. Bila ada yang melajari ilmu kun payakun itu hak Tuhan, itu kadar kawamatun manusia. Makhluk ada bisa makhluk itu hak Tuhan semata. Tapi kejahiran nyatanya kun payakun itu pada Muhammad, payakunnya pada Muhammad, pada diri Muhammad. Dan itu kadang dipelajari itu kada bisa dipelajari, kada bisa dengan ilmu, kada bisa. Itu anugerah Tuhan. Masalah kun payakun. Jadi ada ilmu itu nah. Ilmu kun payakunnya ada yang ditapaknya langsung. Jadi beku jadi apa? Jadi kaku kun payakunnya. Lain itu.
Ain dah kada wani memadahkan kada. Kada lain itu lain ilmu apa kayak totokan aja jatuhnya. Itu menotok jalan darah ngarannya bukan kun payakun. Kun payakun itu hanya hak Allah semata. Nyata bagi Allah. Bagi Tuhan. Kalau panggena ada ilmu kun payakun ya dilajari guru lah. Oke ini kita supaya jangan terambil, jangan terpakai yang tersesat. Ada guru juga madah. Nyawani duduk di sini. Begeretek hati sini. Hendak makan wadai. Nawan pisang goreng. Kada lawas kang ada yang membawakan pisangnya. Ngatu kun payakun ya. Lain, itu lain kun payakun. Itu ngarannya min haitsu la yahtasib, bagi makhluk sesuatu hal yang kada disangka-sangka. Nah, itu benar. Min haitsu la yahtasib. Kan ada melajari kayak itu juga. Kada mau kun payakun itu gugur kepada makhluk, gugur pada gretek lain. Gretek itu masih bunyi, gretek itu masih suara, masih huruf, masih ada kehendak manusia, kehendak makhluk. Bukti kehendak makhluk ada. Ya, anak makan pisang goreng. Ya ada. Makhluk loh. Nah, sedangkan kun payakun hak Allah itu kereda apa di situ. Ini supaya jangan terpakai yang lalu dipadahkan itu kun payakun lain. Kan ada guru-guru yang melajari gitu. Jangan dipakai menaku terus terang itu lain. Ada boleh kita pakai itu hak Allah semata kun payakun. Tapi bagi yang sudah bagi inya tuh mampu, bukan mampu lah. Memang sudah dianugerahi Tuhan, inya tuh memang kembali innalillah wujud dirinya lillah. Maka inya tuh mengerti kayak apa ya lah pemahamannya inilah sekira jangan kesalahan memadahkan gitu nah. Inya tuh memahami apa itu kun payakun gitu. Memahami. Ketika inya tuh memahami makanya mengertinya oh ini lain kun payakun. Makanya hak Allah aja. Itu kalau ke makhluk ini ya min haitsu la yahtasib, sesuatu hal yang kada disangka-sangka. Makanya diurai di dalam ayat Quran tuh ayat 1000 dinar atau wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Artinya wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan dianugerahkan sesuatu hal yang kada disangka-sangkanya. Itu gugur kepada makhluk. Kun payakun itu letaknya pada sir Allah. Sir Allah. Nurullah. Nur ala nur. Itu kena kau diganggu itu. Itu kalam kodim, maha kodim sudah. Alih kisah. Tapi kita kudu sama otak-atik gitu. Kita benahi sebenarnya diri kita nih. Dulu. Tuh nang ya. Karena perjalanannya berjalan terus, perjalanannya terus. Artinya menjalani ihdinas siratal mustaqim tadi. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, entah itu menunjuki jalan yang lurus terus berjalan insyaallah. Kampu ya innalillah. Tapi kadang sapan jadi otomatis ada perjalanan juga sama ya udah gini berjalan juga. Perjalanannya macam-macam orang. Ada nang rintangannya ini itu. Dihina orang, disambat orang, pasti. Ada mau kada.
Nah, ketika nyawa mendapat hinaan, ketika nyawa mendapat pujian, nyawa mampukah menerima di situ dulu? Bila nyawa menerima, karena ngarannya, nah, karena ngagugur karena itu mampukah nyawa menerima? Akal nyawa, pikir nyawa, hati nyawa, perasaannya itu menerima kah kada? Itu nyawa kena hina, kena sambat urang. Bila nyawa mampu menerima, menyadari, ya Allah kembali nyawa, jiwa nyawa tenang. Lalu akal nyawa tenang, pikir nyawa tenang damai, hati perasaan nyawa tenang. Lalu mesranya ke perbuatan perkataan nyawa bagus tuh. Selamat ngarannya diri Islam jadinya. Amunnya kada tenang nah, lalu berubah akal kotor, hati kotor, pikir kotor, rasa kotor, jasad pun kawa dinyatakan kotor karena hanya bermula dari luar. Ayo nyawa sangit dari mana? Mungkin nyawa sangit serongan pasti untuk disambati orang atau dibawa di koceh orang. Tumpat. Inya kan dibawa kebaikan nih, dibawa kejahatan nih. Ini seumpama layar. Orang nang ada kalau layar tancap tadi. Ayo tancap. Nah. Nang sorotnya di mana? Overhead tuh. Kalau ini nang lensa tuh. Nah, lensanya ya akal. Iman, akal, hati, perasaan, pikir. Itu yang disebut diri iman. Nah, itu yang menyorot. Bilanya bagus, keluarnya pasti bagus. Bilanya gambar tuh jernih juga. Bila gambar tuh rusak di sini sama. Bilanya itu bersih di sini. Bilanya kotor. Nah, pulang, nanginya timbal balik pulang. Dari luar bang, neng ini kalau bersentuhan, nang di luar, nang itu bisa kotor bang dari mana? Dari luar kalau datangnya marah dari mana? Datangnya rasa gelisah dari mana? Maulah dari dalam batinnya serangan, pasti dari luar nak. Nah, bertimbal balik, pasti nyawa sangit pasti di luar dulu. Kadang mungkin nyawa hatan duduk serangan pisangit itu lucu ngarannya, itu abnormal namanya. Pasti rasa gelisah datangnya dari mana? Itu. Itulah. Tapi ilmu ini jarang banyak orang makai. Ngalih. Undang sempat berpikir juga mendapat nang ini. Tapi neren ini gila juni benar ilmu ini. Keseharian seorang. Kalau ada makai lagi enggak yang terdahulu tuh mimha mimdal alif lam awal lam akhir asma sifat af'al jad ada perlu lagi makai itu. Dikira dulu baharinya tuh lah, dikira jad tuh Tuhan sudah sadis nih bahari. Sedangkan jad itu diciptakan, diadakan, masih bunyi jad bunyi. Orang mencari jat disamakan. Lain jat dan Tuhan. Jat Tuhan tuh ada di jatnya, ada sifatnya, ada asmanya, ada perbuatannya. Ada kawai. Disama-samakan makhluk. Bila sudah disebut itu makhluk. Makhluk itu artinya yang diadakan, yang diciptakan, yang ditajalikan, yang dijahirkan itu makhluk dah disebut. Muhammad makhluk lah. Muhammad karenanya diadakan, diciptakan. Tapi makhluk yang mulia. Nah, makhluk yang suci yang menerima segala anugerah Tuhan. Berbatang tubuh Adam. Nah, berbatang tubuh Adam. Adam ngarannya yang sudah jahir ke sini nah. Adam bersifat Adam ini bersifat Muhammad, sedangkan Muhammad bersifat sifatnya Tuhan. Jadi Muhammad lawan Tuhan itu bisa lah kada. Pada
ada pisah seumpama baan tenang. Uyah lawan mesinnya kan ada berpisahnya. Seumpama api lawan panas ada berpisah. Seumpama gula lawan manis ada pisah-pisahnya, Pak. Cuma kau membedakan ini Muhammad, ini Tuhannya Muhammad. Ini Qadim, ini Muhdas. Muhammad tuh Qadim. Muhammad tuh Qadim, sebenar-benar Muhammad tuh Qadim. Tapi Tuhannya Muhammad itu Maha Qadim. Muhammad tuh suci. Tuhannya Muhammad tuh Maha Suci. Muhammad itu Jad. Nah, Muhammad itu Jad. Tapi Tuhannya Muhammad itu di atas daripada Jad di atas Jad. Rabbul Ijad. Tidak bisa disebut Jad terlebih daripada Jad. Itu puncak di situ, tapi kita turunkan ke bawah asih. Nang saraba tahu di diri itu di asih bujur-bujur supaya kenapa gerakan orang bertakwa, kenapa gerak harus masin itu supaya bersih loh. Dapat jiwa yang hening belikan pulang kembali kepada diri sebenar diri. Artinya kepada ilmu tadi, nang ada huruf, ada suara tadi, kembali ke situ dulu, tahu nang sebenarnya tahu tadi nang ada huruf, ada suaranya itu, kembali dulu ke situ kita nang sebenarnya suci gitu nang diri sebenarnya suci. Setelah kembali itu kan apa lo mendapat sirnya Satria Rabbani tadi kembali kepada sejatinya Satria Rabbani, baru ini kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan kan mau paling di situ juga begana mau bulik pulang sampai ke batang tubuh lalu berlaku kan terbulik-bulik aja berlaku sidik amanah matonah tablik itu berlaku lalu apa rahmatan lil alamin. Si akal, pikir, hati, perasaan tadi berubah nama menjadi sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah itu ya kisah. Itu dia gantinya. Berganti sudah akal, pikir, hati, perasaan berganti menjadi sidik, amanah, fatonah, tablik apabilanya masih lawan yang tahu tadi. Ilmu tadi. Bergantinya sidik, amanah, fatonah, tablik mesra ke batang tubuh, lalunya berlaku berlaku. Artinya perkataannya, perbuatannya berlaku sidik, amanah, fatonah, tablik. Nyata loh Muhammad dah. Disebutkan benar. Lalu rahmatan lil alamin bisa ya lo kisahnya. Beratan kau makai Hindu kah, Buddha kah, Kristen kah, siapa pasti kau makai. Itu sebenarnya Islam. Disebut Islam itu bukan Islam anarkis nang tujuan nang manurang, ada lain. Itu Islaman masih. Kita kan ada di situ ya Allah. Orang hakikat ma'rifat, orang yang pada keadaan hal daripada kalamullah, syahadatullah, sampainya kepada ghaibullah, raibnya diri, lenyapnya diri kepada yang maha gaib itu pada maunya menghina orang yang agama lain. Jangankan agama lain, agama orang syariat pada maunya menghina. Cuma kebanyakan dihina orang. Orang syariat pasti menghina. Pastilah. Memakai ilmu ya pasti dihina orang. Tapi ada jalan untuk mengurangi amarah, untuk mengurangi resah gelisah segala kegundahan itu. Di mana letaknya yang jalan-jalan? Jahir kita nih, pemakan kita tuh. Itu mun kawa nang binatang nang kadaba apa binatang ibaratnya makan tuh ada barang bernyawa lagi. Peribahasa tuh ada makan hewani lagi. Itu mengurang. Tutunya kau menekan. Itu yang jelas rahasia. Orang yang kada makan lagi barang bernyawa, orang yang kada makan lagi hewani, itu nafsu kebinatangannya kurang. Karena resah gelisah, amarah, kebencian, itu nafsu binatang. Kan coba itu hija sapi ke apa ke ayam kayak apa ya
sekahendak oleh hidup. Nah, itu nyawanya kita makan menjadi nyawa kita juga di batang tubuh ini, karena mesranya akal, pikir, hati, perasaan di sini ulang. Nah, itu yang berpengaruh. Jangan mengotori. Tapi kalau bahasa lah, ini mun bisa. Nah, ini masing-masing jadi berjalan. Amun kawa jangan bernyawa. Rahasianya itu mengurangi, membentengi supaya jangan masuk benar si resah, gelisah, gundah gulana, segala kebencian. Mengurangi bisa dicoba. Nang pertama, nang kedua, batang tubuh itu terjaga kita dari segala penyakit yang kolesterol berbahaya. Itu kenapa nah? Binatang itu makannya tuh mana deh bisa dibasuh? Bisa. Ya setidak-tidaknya mengurangi makanan itu lah. Mengurangi makanan itu gitu. Mun kawa tapi bubuhan ikam ini masih anu mana aja ya. Nang tahu tigin dulu diasi. Kalau nang sudah tuha-tuha nang kayak ini kan ya mengurangi dulu. Setidak-tidaknya kena lepas lah. Jangan lagi hewani. Kalau nani kan ya memang kada makan kayak itulah. Karena mengurangi, tapi bisa untuk makan. Bisa, bukan berarti hendak kada makan. Dalam hal keadaan atau sara yang memang mengharuskan. Contoh. Nah, kita menjaga adab. Nah, masa kita di sisi. Hendak ada, dan kita adab yang utama. Nah itu dia. Sekira ilmu seorang itu disembunyikan serapi-rapinya. Kalau kawa ilmu ini disembunyikan serapi-rapinya. Sekira orang kadang mengerti, apalagi nyo sudah sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nyo sembunyikan mungkin begitu dibungkus rapi-rapi oleh syariat. Bungkuslah rapi-rapi dengan syariat. Sekira kadang nampak orang. Bukan berarti kita hendak minta puji atau anu kada. Artinya kita bungkus rapi-rapi. Di situ tawadu kita. Nah, buburnya tawadu situ. Orang bahari itu kayak tidak. Gawiannya tukang meja. Gawiannya macam-macam lah orang bahari itu, tapi martabatnya tuh wali ahlul hak. Kalau martabat Nabi itu kan yang dikehendaki Tuhan, martabat Rasul itu sudah kada awal lagi. Karena apa? Rasul dan Nabi penutupnya Muhammad. Ada boleh lagi bila ada yang mengaku Nabi dan Rasul. Karena penutup Nabi dan Rasul itu Muhammad. Maka bila ada di zaman ini ada yang mengaku Rasul dan Nabi, itu mendusta. Karena penutup sudah Muhammad. Pahamlah yang penutup Muhammad. Nah, menutup Muhammad tuh yang sudah dititik beratkan kepada Muhammad. Kita sudah tahu yang mana Muhammad. Nah, tuh maksudnya awal dia akui lagi lah. Nah, toh bila mengaku lain. Karena Muhammad Rasul itu kada batang tubuh. Nang serabat tahu itu batang tubuh lah ada lah. Cuma ada lah. Sahnya mudah lah. Mudah aja itu pahami. Mudah dipahami ilmu ini sebenarnya kalau mau berpikir. Makanya Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Itu Quran itu diperuntukkan bagi orang yang berpikir. Kalau kita mau berpikir, insya Allah dapat. Apalah ta'qilun, masuk akal. Hakikat ma'rifatnya
perkara rasa. Ini perkara rasa lah. Kalau rasa itu masih di akal, pikir, hati, perasaan. Nah, di situ andaknya rasa. Hidup pun di situ, yang bisa disebut hidup di situ. Mulainya ada gerak, ada kehendak, kan di situ. Tapi kalau sudah masuk kepada sebenar-benar diri, kepada Satria Rabbani, jangan coba-coba di situ hidup disebut hidup. Itu sudah sedianya. Ada perlu lagi disebut hidup. Sedia udah. Itu sedia sudah. Sedia jurang tuh. Artinya kidamnya. Kalau sudah kidam itu kada perlu disebut hidup. Kedudukan roh, keadaan roh itu di orang kan bertanya tentang roh kalau di Quran, keadaan roh. Ya Muhammad, sahabat itu pernah bertakun Nabi, apa itu roh ya Rasulullah? Lalu keluar ayat wayas alunaka anur roh kulli roh min kulli rabbi amri wa ma utitu min ilmi ila qalila, kan gitu ayatnya. Nah, wayas alunaka, apabila engkau ditanya tentang roh, wayas alunaka anir roh kulli roh min kulli rabbi amri, katakan roh itu min kulli rabbi amri, itu daripada perintah, daripada urusan rob min kulli rabbi amri, daripada urusan Tuhan yang mengurusnya. Min kulli rabbi amri wa ma utitum, apabila kamu wa ma utitum min ilmi, daripada ilmu, diberi juga tuh ilmu ila qalina, sedikit. Orang ada paham maksud sedikit itu apa. Sebenarnya ilmu mengenai ruh, pengetahuan tentang ruh itu kita sudah diberi Tuhan. Cuma ilmu tentang ruh itu memang sedikit. Nah, kadang untuk urai nang kayak dikit-dikit ada paham apa itu ruh. Lalu orang memadahkan ruh itu kada di luar, kada di dalam. Iya kan gitu. Ya Allah, memang ruh itu kada di luar, kada di dalam. Kada di luar, kada di dalam. Karena ruh itu sebenar-benar ruh itu ndak ada tahu pegangan orang lah. Karena ruh itu diciptakan daripada Nur Muhammad ya Allah. Artinya setelah Nur Muhammad rek. Nah, artinya diadakan nih. Nah, kebanyakan orang ruh ini ya tohlah. Diri yang sedia suci, diri yang sebenar diri dipadahkannya ruh. Nyatalah ruh ini di bawah kedudukan keandakannya masih. Di mana letaknya rasa? Roh. Dikit kelak. Sa. Roh. Nah, itu yang bisa disebut hidup. Nyomong kada merasa lagi terkawal disebut hidup. Di mana letak kedudukannya? Nyawa, resah, gelisah, turuh, gundah gulana, tenang, ruh, tapi ruh yang diredoi. Jasadnya di mana? Nyawa, manis, pahit, hambar. Itu jasmani. Ruh ini meliputi jahir dan batin. Ya. Jahir dan batin itu apa? Rasa pahit, itu jahir. Rasa manis, rasa hambar, apalagi kalat, masin. Nah, itu kan itu jahir. Nang batin mana? Resah, gelisah, gundah, gulana, benci. Nah, ya Allah, gundah, gulana, benci. Rasa juga Allah tuh. Nah, tapi ada yang diredui Tuhan mana? Kan gundah gulana itu yang tersesat ya Allah. Nah, nang mana? Batin. Bilanya nyata di batang tubuh disebut jiwa. Sebenarnya ruh itu jiwa. Nah, sekarang jahir dan batin itu kan satu jiwa. Artinya rasa itu jiwa. Nah, sekarang manis, pahit, apalagi masin. Itu kan di jasad, ke jasad. Bukannya yang berbenturan pada jasad. Nah, sekarang resah, gelisah. Itu berbenturan keluar juga.
berbenturan keluar pada sesuatu hal yang gaib. Ya Allah. Yang maksud yang gaib itu apa? Marah itu kan datang dari penglihatnya, Mak. Memang datangnya dari yang jahir, tapi marah itu kan gaib, kan tahu nih bendanya apa, cuma nyom rasa lah. Nah, sekarang pulang benturan dari yang jahir, nyom minum banyu kayaknya, minum banyu. Nah kan jahir, bebenturan kulenya tahunya. Nah, sedangkan yang tahu dengan roh tuh siapa? Yang tahu tuh lah. Tahu lah. Nah itu rajanya daripada ruh. Raja dari roh itu yang mengendalikan roh. Makanya disebut ruh ini kedudukan dia hidup di ruh ini. Tapi yang mengendalikan ruh siapa? Ruh ini kada bergerak, kada apa-apanya. Kada berperbuatan. Yang berperbuatan menggiring. Makanya terkontaminasi si batin si ruh ini. Pisahnya. Tapi yang mengendalikan tuh yang menggerakkan sekalian roh itu mana? Tahu itu segala-galanya. Tahu hambar, tahu manis, tahulah, tahu resah gelisah. Tapi nang mana dipadahkan ini kebaik nih. Nah, sudah diberinya isyarat. Oh, sebenar diri. Rahasia roh. Orang kada paham memahami ayat. Arti memahami ayat sudah diterangkan di Quran. Sudah diterangkan di Quran itu apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh, apabila engkau ditanya tentang ruh itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ruh itu kalaunya bahasa Inggris spirit.